Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Ini berita yang tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini ditutupi di Konoha. Tidak diberitakan di media-media Konoha. Kenapa ditutupi? Apakah karena ini aib? Ya, sepertinya aib. Ya, karena di Konoha itu dilarang membuka aib yang seiman. Berita ini juga saya peroleh dari media luar, media yang berbahasa Inggris. Jadi teman-teman yang nonton video ini ya tinggal duduk manis, saya akan nyari berita internasional. Jadi guys, baru-baru ini sedang viral di berita internasional ya, bukan di Konoha ya. Ada seorang petinggi Iran atau elit Iran yang punya pangkat sangat luar biasa, yaitu staf ahli Panglima IRGC guys, bukan kaleng-kaleng. Pangkatnya itu staf ahli ya. Merangkap jadi badan yang mengurusi tentang keuangan militer IRGC. Baru-baru ini Modiar gitu ya, tewas dirudal oleh Amerika. Wow, 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 luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa? Siapa yang saya maksud? Jenderal yang saya maksud itu, ini bukan jenderal biasa guys, tapi jenderal yang sangat-sangat tinggi pangkatnya, yaitu Mayor Jenderal bintang 2. Jenderal yang saya maksud itu adalah Mayor Jenderal Ashagi. Wow, 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 luar biasa. Kok bisa ya? Bayangkan yang di Konoha itu ada sekelas wakil daripada Panglima meninggal. Nah, segitulah ya taraf levelnya gitu. Tapi ya warga Konoha itu masih banyak yang berpikir bahwa yang menang itu Iran gitu ya. Pokoknya Iran itu pasti menang. Nggak mungkin Iran kalah. Ya kan? Jadi warga Konoha itu yang mereka masih ngeyel gitu ya. Bahkan saya dikata-katain, kamu masih muda, oh masih anak kemarin sore, oh kamu masih bocil gitu ya. Tahu apa lu tentang sejarah? Pokoknya Iran itu akan menang. Ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada warga Konoha yang berpikir bahwa Iran itu menang, sok aja nggak apa-apa ya. Kalau itu bikin bahagia warga Konoha, nggak jadi masalah ya kan. Saya nggak mau merusak kebahagiaan pada warga Konoha, walaupun kebahagiaan mereka itu itu diciptakan oleh media-media di Konoha. Media-media di Konoha itu selalu ya nyari berita tentang keburukan Amerika ya. Kemudian keburukan Israel. Jadi media-media di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, mereka itu seperti dikhususkan cari berita-berita keburukan Amerika ya, keburukan Israel ya. Amerika sudah hancur ya, Amerika sudah laknat ya, Israel sudah pakai pampers gitu ya. Jadi dulu lagi viral tuh ya di media sosial. Saya nggak tahu siapa yang memulai. Yang jelas Hussein Gajah pernah mengatakan IDF sudah pakai pampers. Tapi pada faktanya ya, walaupun IDF pakai pampers, bisa loh membunuh sekelas mayor jenderal ya kan? Bisa loh membunuh sekelas Ayatollah Khamenei. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan nggak mungkin Iran kalah, Iran pasti menang. Tuhan pasti membela Iran ya, Allah pasti membela Iran. Nggak jadi masalah ya. Sok aja ya kalau itu bikin Anda bahagia ya kan. Kalau itu bikin warga Konoha bahagia, tapi eh, tolonglah ya. Walaupun ya agak susah ya, tolonglah ya. Kita itu harus berimbang gitu ya memberitakan berita gitu. Kita harus melihat dari sisi berita internasional juga gitu ya. Kita harus baca berita yang berbahasa Inggris gitu. Kenapa saya menyarankan baca berita yang berbahasa Inggris? Karena itu lebih independen gitu ya. Karena berita-berita yang berbahasa Inggris itu biasanya ya, tapi nggak semuanya tapi ya. Mereka itu rata-rata kan agnostik. Mereka rata-rata kan ateis. Jadi mereka nggak peduli ya mau seiman kayak, mau satu gereja kayak, mau satu agama kayak, nggak peduli ya. Mereka nggak peduli sama Trump, mereka nggak peduli sama Iran. Mereka nggak peduli sama umat Muslim, mereka juga nggak peduli sama umat Kristen. Maksudnya di sini mereka nggak berpihak gitu ya. Bukan berarti mereka membenci agama ya, tapi mereka nggak berpihak. Media-media internasional itu mereka nggak berpihak. Ya kalau benar benar, kalau salah salah gitu ya. Sementara berita-berita seperti ini tidak muncul di berita Konoha. Paling 1, 2, 3 berita yang memberitakan kematian daripada elit militer IRGC.
biasanya mereka akan memberitakan berita yang hoax gitu ya. Jadi warga Konoha itu sangat suka dengan berita hoax. Ya, tidak hanya warga Konoha, akan tetapi ya berita Iran juga seperti itu, guys. Ya, Iran tidak mau kalah juga dengan berita-berita yang ada di Konoha. Iran memberitakan Amerika itu sudah terkencing-kencing ya. Bayangkan guys ya, beritanya itu headline itu Amerika sudah ketakutan ya. Amerika sebentar lagi akan musnah. Matilah Amerika. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk ya, misalnya warga Konoha itu percaya bahwa Amerika itu sudah hancur, yang menang itu Iran, itu sebenarnya tidak boleh dilihat dari satu sudut pandang ya. Bisa aja mereka itu termakan hoax gitu, karena media-media ya hanya review gitu ya. Kemudian media-media juga yang cherry picking gitu ya. Mana berita yang menyenangkan bagi warga Konoha itu yang akan diberitakan. Kenapa? Kalau mereka ngomong yang pahit, maka warga Konoha akan mengatakan, oh ini beritanya yang anti-anti Israel ya, ini anti-anti Amerika ya. Saya tuh sering dikata-katain anti-anti Amerika. Karena apa? Karena saya sering ngambil berita dari berita internasional gitu ya, berita yang independen. Bukan berarti semua berita internasional itu benar ya, tapi biasanya mereka independen karena nggak ada istilah seiman gitu. Nggak ada istilah satu masjid, satu pengajian gitu ya, nggak ada. Karena kalau boleh jujur guys ya, kalau kita satu pengajian, satu gereja, seiman, itu kan agak sungkan ya, agak sungkan mengkritik, iya kan? Kalau kita satu organisasi misalnya, agak sungkan ya, sungkan mengkritik gitu. Biasanya kita akan memilih untuk menghindari itu ya. Ngapain kita kritik? Ngapain kita memberitakan berita pahit? Kan nanti banyak yang marah. Itu yang jarang kita pahami guys. Jadi teman-teman yang nonton video nih ya, walaupun Anda percaya bahwa Iran itu pasti menang, tapi setidaknya nyari berita yang lain deh gitu ya. Kalau mau kritik, kritik semuanya. Ya, berkali-kali saya mengatakan ya, saya juga mengkritik Amerika, mengkritik Israel juga gitu ya. Jadi kalau mengkritik, kritik semuanya gitu. Kalau mau muji, puji semuanya gitu. Jangan ada pilih kasih gitu ya. Jangan ada karena seiman, seagama. Allah pasti menolong Iran ya. Jadi kalau sudah ngomong seperti ini, sudah ngomong Allah gitu ya. Nggak jadi masalah ngomong Allah. Tapi kalau sudah bawa Tuhan, bawa agama. Susah ya berpikir rasional. Bukan berarti saya mengatakan bodoh ya. Enggak. Tapi mereka sengaja gitu ya. Sengaja untuk tidak mencari berita-berita yang independen dan berita-berita yang berimbang. Kemudian bagaimana kronologinya? Kok bisa? Bayangkan staf ahli Panglima IRGC. Jadi posisi daripada Ashagi ini satu tingkat di bawah daripada Panglima IRGC sekarang ini. Tapi bisa ditembus oleh rudal Amerika. Jadi yang merudal itu Amerika guys, bukan Israel ya. Itu berita terbaru. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa? Bagaimana kronologinya? Ternyata yang paling mengejutkannya lagi, tidak hanya Mayor Jenderal atau staf ahli Panglima IRGC ini yang meninggal. Tapi keluarganya juga ada yang meninggal coy. Wow. Sangat mengerikan ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kok bisa gitu ya? Dari mana pasukan daripada Amerika itu tahu informasi seputar jenderal Iran ini? Dari mana gitu? Apakah dari masyarakatnya? Apakah dari satelit gitu? Apakah dari internet? Kalau hanya mengandalkan satelit, internet, ya, kemudian cyber dan sebagainya, apakah itu cukup? Pasti ada pihak orang dalam. Nah, yang jadi pertanyaan, pihak orang dalam itu siapa? Apakah tukang bakso, tukang cilok gitu, yang bawa hati gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ya, jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ya ternyata mereka dapat informasi itu dari
internal daripada IRGC itu sendiri ya. Jadi bayangkan IRGC itu ya dianggap sebagai pahlawan atau tentara Allah ya. Tapi tentara IRGC itu sendiri yang jadi mata-mata Mossad gitu, yang jadi agen Mossad gitu. Bayangkan guys, ya orang Iran menganggap bahwa IRGC itu adalah tentara Allah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka percaya terhadap tentara Allah, dan ternyata sebagian daripada tentara Allah ini ada yang jadi mata-mata atau agen Mossad. Wow, 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 wow. Luar biasa. Bayangkan guys, tentara Allah bisa jadi mata-mata bukan IRGC, agen Mossad gitu. Bayangkan ya, mata-mata ya, di gaji juga gitu ya, minta gaji juga. Apakah karena gaji dari IRGC itu nggak cukup? Kayaknya nggak cukup deh ya. Ya kalau cukup mereka nggak mungkin jadi mata-mata kan. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Apa alasannya? Sementara warga Konoha itu ya mereka menganggap bahwa tentara Allah atau pasukan IRGC ini atau pasukan Garda Revolusi Islam ini adalah setia gitu ya. Mereka didoktrin. Padahal mereka juga yang jadi pengkhianat. Jadi kekalahan daripada Iran itu disebabkan oleh masalah internal. Jadi gini guys, saya tidak pernah melihat perang dimanapun di dunia ini ya. Saya tidak pernah sekalipun melihat peperangan kalah hanya karena jago perang, enggak. Tapi hanya karena informasi daripada orang dalam. Karena pengkhianat. Itu yang paling berpengaruh, guys. Karena apa? Karena kita tahu kelemahannya. Oh, kelemahannya di sini nih ya. Jadi kalau ada agen-agen Mossad di tubuh IRGC itu sendiri, ya tahu gitu ya pergerakan jenderalnya kemana ya, posisi jenderalnya di mana gitu ya, ngumpetnya di mana gitu ya, nongkrongnya di mana gitu ya, ngopinya di mana, tahu gitu. Kenapa? Karena pengaruh daripada orang dalam. Makanya berkali-kali saya mengatakan ya, sama halnya dengan Konoha. Ya, Presiden Konoha itu kan sering mengatakan, oh kalau ada demo itu karena asing, dikit-dikit asing gitu. Jadi asing itu dijadikan sebagai alasan gitu ya. Alasan untuk tidak introspeksi diri ya. Jadi gini guys, kalau misalnya nih katakanlah George Soros atau asing atau mata-mata Amerika atau mata-mata Israel datang ke Konoha misalnya bawa duit ya, lu mau nggak jadi mata-mata nih, ditawari misalnya saya nih ya, atau siapapun gitu ya, atau pejabat yang di Konoha, lu mau nggak jadi mata-mata? Kalau gua sudah berkecukupan ya, sejahtera, masyarakat puas dengan pemerintah, maka gua nggak bakal mau jadi mata-mata, ya kan? Gila kali ya, gue jadi mata-mata yang bener aja, ya kan? Nggak bisa, nggak bakal mau saya. Kenapa? Saya tidak membela Israel di sini ya, saya tidak membela Amerika ya. Kenapa Amerika itu sulit ditembus oleh mata-mata Iran? Iran itu sebenarnya ngegaji guys, ngegaji orang Amerika untuk jadi mata-mata mereka. Tapi apakah ada orang Amerika mau? Enggak. Kenapa? Karena Amerika itu sudah sejahtera. Ya, sama halnya dengan Israel. Kenapa Israel itu jarang jadi mata-mata Iran? Iran juga melakukan hal yang sama, coy. Ini yang tidak disadari oleh warga Konoha. Warga Konoha bahwa orang Iran itu suci, ya, pejabat Iran itu suci. Oh, mereka tidak akan melakukan yang aneh-aneh karena mereka tentara Allah. Mereka juga melakukan hal yang sama, guys. Mereka juga menyogok orang Amerika. Pejabat Amerika disogok, direkrut. Apakah mau? Enggak. Permasalahannya mau apa enggak? Jadi di Konoha juga seperti itu, dikit-dikit asing gitu. Jadi seolah-olah asing itu ya semacam tameng mereka gitu ya, supaya mereka tidak introspeksi diri. Di Konoha kan gitu ya, kalau kita demo tentang ekonomi, demo lapangan kerja sedikit dan sebagainya, pemerintah kerjanya nggak becus, ya kinerjanya nggak beres, korupsi mulu. Kalau kita demo maka akan dikatakan, oh ini asing, tunggangi asing. Guys, ya asing itu tidak akan mau berkuasa di Konoha, nggak bakal bisa berkuasa di Konoha kalau masyarakat kita puas dengan pemerintah kita. Jadi bagaimana cara menghilangkan mata-mata? Dengan cara ya mensejahterakan masyarakat. Ya kalau pemerintah nggak bisa mensejahterakan masyarakat, gimana coba? Ya kan? Ya mending nggak usah aja jadi pemerintah ya kan? Kalau nggak bisa mensejahterakan. Kalau pemerintah kita itu cuma pajangan doang ya, kita stuck di situ aja, ya mending diganti ya kan? Apa salahnya ya kan? Itu bukan pemberontak namanya. Mereka itu yang pemberontak sebenarnya.
Bayangkan pejabat-pejabat di Konoha itu mirip-mirip seperti Irgesi. Mereka dikasih elitnya maksudnya ya, dikasih harta yang berlimpah gitu ya. Bahkan mereka banyak yang punya aset gitu ya. Mereka menguasai oil, ya, menguasai gas dan sebagainya. Irgesnya seperti itu ya. Pejabat Konoha juga seperti itu ya. Pejabat Konoha menguasai tambang ya. Ormas-ormas juga menguasai tambang ya. Kemudian mereka dapat mobil inventaris yang sangat luar biasa, miliaran, dapat duit gila-gilaan, tapi masyarakat dibiarkan menderita. Ya lebih baik nggak usah punya pemerintah sekalian ya kan. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk memberontak sama pemerintah, bukan. Ya, karena pemerintah kita itu ya sering kali asing. Oh, kalian demo ditunggangi asing. Oh, ke asing, dikit-dikit asing. Jadi itu semacam tameng mereka gitu ya, asing. Ya kalau masyarakat kita itu merasa puas, ngapain demo ya kan? Ini logika yang sangat-sangat konyol sekali menurut saya pribadi ya. Saya tuh kadang kesel banget ya kalau ada warga Konoha dikit-dikit asing. Asing itu tidak akan berkutip kalau pemerintah benar kerjanya. Ya, itu pada intinya guys ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan di Iran ini ya, jadi pejabatnya itu dimata-matai guys ya, dimata-matai oleh intelijen. Bahkan intelijen daripada IRGC itu bagian daripada agen Mossad juga gitu. Jadi aneh nggak sih? Ya bayangkan ya, intelijen Iran itu juga agen daripada Mossad gitu ya. Jadi main di dua kaki itu. Ada banyak seperti itu guys tanpa kita sadari ya. Jadi dari situ dapat informasinya. Kemudian dipadu dengan teknologi ya, satelit ya, kemudian menggunakan cyber dan sebagainya. Lalu ketika target sudah terkunci maka langsung dibombardir presisi, jarang meleset ya. Jadi ini kombinasi antara teknologi dan intelijen. Sementara Iran itu kalau saya perhatikan mereka dalam berperang itu hanya mengandalkan rudal gitu, hanya mengandalkan fisik gitu ya. Mereka jarang mengandalkan yang namanya seperti AI misalnya, mengandalkan seperti cyber, satelit dan sebagainya. Bahkan satelit Iran itu dikuasai oleh Amerika. Jadi makanya saya katakan perang ini nggak berimbang sebenarnya. Cuman warga Konoha itu kan masih belum sadar bahwa Iran itu adalah tentara Allah ya. IRGC adalah tentara Allah. Iran tidak mungkin oh, kalah ya. Iran itu pasti menang. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau Iran itu kalah, Israel menang, maka kitab suci akan dipertanyakan. Kitab suci agama Iran itu, agama yang ada di Iran sekarang nih, agama mayoritas itu, akan dipertanyakan kebenarannya, akan banyak meragukan gitu. Sehingga mereka ngotot gitu. Mereka ngotot bahwa yang menang itu adalah Iran gitu. Kalau nggak mereka akan ini ya, meragukan kitab sucinya gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan guys tanpa kita sadari. Ya, sementara mereka itu kan benci banget dengan Israel ya. Bencinya itu mati-matian gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu jahat, Israel itu suka membunuh orang dan sebagainya. Guys, namanya perang ya saling bunuh satu sama lain. Makanya saya katakan Iran juga melakukan hal yang sama kok. Iran itu merekrut orang Amerika, pejabat Amerika guys. Ini informasi dari CIA. Makanya kita harus sering baca-baca berita internasional. Mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau mau kritik semuanya gitu. Kritik Amerika, kritik Israel, kritik Iran gitu. Semuanya harus dikritik. Ya, jangan berpihak gitu ya. Kalau kita berpihak itu artinya kita itu mendukung kejahatan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa IRGC itu suci gitu. Tapi kalau kalian masih berpikir bahwa Iran itu menang, ya Iran itu tentara Allah dan sebagainya, sok aja mengubur diri gitu. Yang penting kan bahagia gitu. Walaupun kebahagiaan itu cuma sesaat doang. Dulu juga waktu saya bahas perang antara Israel versus Hama, banyak tuh warga Konoha yang mengatakan, namun Hama itu tidak akan mungkin kalah. Tapi faktanya gimana? Kalah juga kan, keok juga kan. Jadi tanpa kita sadari Israel itu, ya ini dari sudut pandang yang paling netral ya, saya tidak berpihak pada Israel ya. Israel juga banyak kelemahan kok, banyak kekurangannya. Kalau saya perhatikan itu, Israel itu sebenarnya dewa perang gitu. Mereka sedang berperang dengan Hama, kemudian ya mereka melanjutkan perang dengan Hizbullah, banyak banget ya. Kemudian Houthi, ya sekarang Iran gitu. Ya mereka nggak capek perang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya?
Ya karena lawannya terlalu mudah ditaklukkan gitu. Apakah tentara Israel itu hebat? Iya, saya mengakui mereka petarung ya. Tapi kan yang jadi permasalahan kan musuh mereka itu nggak terlalu kuat kalau saya berkata, nggak berimbang gitu ya. Coba kalau tentara Iran atau teknologi Iran itu setara dengan Israel, apakah perang ini berimbang? Ya, sangat berimbang ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Ya, saya tidak mendoktrin yang untuk video ini. Saya tidak berpihak di video ini ya. Jadi, saya mengkritik semuanya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.